Om Swastiastu. Di sini kami kelompok dengan anggota 2 orang dengan nama Nilo Ayusri Saraswati dengan NIM 2111031091 dan saya Inggide Medi Pramudia dengan NIM 2111031099. Di sini saya akan menjelaskan state of the art dan novelty, konsep, teknik, ataupun cara penulisan. State of the art adalah tren atau isu yang terkait dengan topik yang sedang kita teliti. Oleh karena itu, ketika kita mencari state of the art, berarti kita melakukan satu aktivitas yang disebut dengan literatur review. Kenapa penting melakukan literatur review? Karena dengan melakukan literatur review, kita akan menemukan konsep-konsep utama atau ide-ide atau hasil dari apa yang kita baca tersebut yang sesuai dengan topik kita. Ketika kita menemukan state of the art adalah pintu awal untuk menemukan kesenjangan-kesenjangan atau penelitian yang sekarang terjadi terkait dengan topik yang kita teliti itu apa. Langkah pertama yang dilakukan yaitu yang pertama, read intensif atau membaca secara intensif. Kegiatan membaca yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan suatu informasi. Yang kedua, read extensive, membaca secara ekstensif. Kegiatan membaca yang dilakukan secara seksama dengan sumber bacaan yang beragam. Menyusun state of the art. Pertama, mengidentifikasi landasan teoritis untuk diskusi. Yang kedua, tentukan relevansi pertanyaan yang akan dianalisis. Yang ketiga, memperjelas dan mendefinisikan fokus masalah atau hipotesis. Yang keempat, menjustifikasi relevansi atau pentingnya masalah yang telah dipilih. Peneliti harus dapat menunjukkan kepada pembaca bahwa peneliti mengetahui penelitian yang relevan dan terbaru dalam bidangnya dan idenya. Idealnya tinjauan umum penelitian harus menyoroti bahwa ada bagian yang hilang di area yang tepat di mana rumusan masalah diusulkan untuk diselidiki lebih lanjut. Manfaat state of the art. Yang pertama, dengan SOTA, peneliti akan memperoleh informasi mengenai masalah penelitian yang akan diteliti. Yang kedua, membuktikan bahwa masalah penelitian yang sedang diteliti mempunyai hubungan atau relevansi. Yang ketiga, dengan adanya SOTA, penelitian yang akan dilakukan menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam menemukan sebuah solusi. Dengan bervariasinya pendekatan yang berbeda, peneliti bisa mengevaluasi pendekatan yang ada dan menyadari hal yang perlu diperbaharui atau dikurang. Yang keempat, SOTA juga bisa bermanfaat agar peneliti bisa mengetahui hasil penelitian yang terdahulu yang bisa dijadikan rujukan dan yang tidak. Novelty adalah unsur kebaruan atau temuan dari sebuah penelitian. Penelitian dikatakan baik jika menemukan unsur temuan baru sehingga memiliki kontribusi baik bagi keilmuan maupun bagi kehidupan. Kebaruan yang merupakan improvisasi atau penguatan terhadap kelemahan-kelemahan yang ada pada hasil penelitian sebelumnya. Kebaruan yang merupakan
sanggahan terhadap hasil penelitian sebelumnya. Contoh nyata misalnya peneliti melakukan penelitian mengenai pengaruh pemberlakuan tarif atau kuota terhadap pengurangan impor di suatu negara. Penelitian di negara yang berbeda dapat melakukan penelitian dengan variabel yang sama persis. Mengapa suatu hasil penelitian dipersyaratkan ada novelty kebaruannya? Karena seseorang perlu menemukan novelty selain untuk mencegah terulangnya hasil yang sama, juga mencegah adanya plagiarisme. Menggali lebih jauh tentang fenomena yang sama juga bisa menemukan celah pengetahuan baru. Mengapa novelty penting? Karena setiap penelitian bertujuan untuk menemukan informasi atau sebuah fenomena. Penelitian juga bertujuan untuk menawarkan temuan metode dalam hal menyelesaikan masalah dalam fenomena itu. Maka tidak dapat ditawar bahwa menemukan unsur kebaruan harus menjadi prioritas utama dalam sebuah kegiatan penelitian. Novelty penting karena tujuan sebuah penelitian adalah memberikan suatu pemecahan masalah yang baik. Sebuah permasalahan penelitian yang hanya berulang dari satu generasi ke generasi yang lain atau dari satu periode ke periode yang lain sebenarnya minim manfaat. Apa yang bisa kita peroleh dari sebuah penelitian yang pernah diteliti orang lain? Apabila jika penelitian itu mengambil kasus-kasus di mana yang sama atau fokusnya sama persis dengan penelitian yang lalu, akhirnya penelitian semacam ini akan berakhir di lemari perpustakaan dan kurang dimanfaatkan orang lain. Bagaimana menemukan novelty? Menemukan sebuah novelty memang bukanlah sesuatu yang mudah. Ibaratnya seperti mencari sebuah batu kecil di tengah ratusan bahkan ribuan batu. Namun ada pola dan metode yang bisa digunakan untuk menemukan sifat kebaruan dari penelitian ini. Dalam upaya menemukan novelty, kita perlu menemukan apa yang disebut research gap. Artinya perlu diketahui apakah ada suatu celah riset yang menunjukkan suatu pertentangan pada hasil-hasil riset yang dilakukan sebelumnya. Bisa saja sebuah penelitian mengambil variabel yang sama, tetapi karena diterapkan dalam kondisi yang berbeda maka menimbulkan suatu perbedaan hasil. Di sini kita perlu menemukan apa yang menyebabkan hal itu sehingga kita mungkin bisa menemukan sebab lain yang bisa menjadi hal yang perlu diteliti untuk menunjukkan sisi kebaruan dari penelitian kita. Para pakar dan literatur review juga bisa digunakan untuk menemukan novelty. Membangun novelty dengan kreativitas. Dalam proses kreativitas untuk mendapatkan sebuah novelty atau pembaruan, ahli psikolog Denny N. Davis mengemukakan sejumlah aspek yang berbeda termasuk dalam kriteria kreativitas, yaitu yang pertama sensitivity to problem, artinya kreatif dilihat dari kepekaan terhadap masalah yang muncul. Yang kedua, originality, artinya pemecahan masalah dengan cara baru, bukan meniru pemecahan masalah yang lain. Ingenuity, artinya adanya kecerdikan dalam pemecahan masalah. Yang keempat, brain, artinya ketepatan dalam pemecahan masalah. Recognity by peers, artinya
ada pengakuan dari kelompok tentang penemuannya. Dalam convergent thinking ada jawaban yang benar dan tepat, sedang pada divergent thinking dirincikan dengan menghasilkan bermacam-macam alternatif pemecahan yang luas yang masing-masing merupakan kemungkinan yang masuk akal. Dalam merumuskan sebuah novelty untuk sebuah tulisan ilmiah, Dr. Nur Yakin memberikan tahapan berikut ini. Yang pertama, mencari ide penelitian, tidak cuma dari jurnal, tapi juga amati fenomena di sekitar. Yang kedua, koleksi artikel dan jurnal sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, koleksi artikel dalam reference manager, EndNote, Mendeley, ataupun yang lain. Yang keempat, sebaiknya hindari topik yang kurang backup teori atau minim penelitian terdahulu. Yang kelima, akses informasi dari jurnal bereputasi, Emerald, Scientific, Elsevier, dan lain-lain. Apakah ada pertanyaan? Bila tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih. Om Santi 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 Om.